Mari kita bersatu hati di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus atas pemberitaan, perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Setelah kami mengagungkan, memuji, serta memuliakan Engkau Allah yang hidup, saatnya kami membuka hati pikiran kami, memohon Roh Kudus menerangi kami, sehingga ketika kami membaca Alkitab, kami tahu Tuhan berfirman dari dalamnya, mengarahkan, menuntun, memimpin kami untuk memahami apa yang Tuhan inginkan kami jalankan dalam hidup beriman kami sebagai keluarga, sebagai pribadi yang dapat terus hidup dan bertumbuh di dalam kasih karunia Allah. Hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu kuasai dengan hikmat, sehingga apa yang disampaikan sungguh jadi seturut dengan kehendak Allah, dan kami semua sama-sama diberkati. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami mendengar. Haleluya. Amin. Ya, minta tolong untuk share screen-nya. Ya. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Kita percaya malam hari ini kita dipersekutukan di dalam kasih Allah yang akan melayani kita lewat tema yang diberikan kepada saya, yaitu gembalakan domba-dombaku. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, berbicara tentang gembalakan domba-dombaku, ini adalah perintah Tuhan Yesus sendiri supaya menggembalakan domba-dombanya. Nah pertanyaannya, siapa gembala yang menggembalakan domba-domba itu, dan siapa domba yang digembalakan? Itu berarti kita akan berbicara tentang hakikat dari penggembalaan, bagaimana menggembalakan domba milik kepunyaan Allah, dan tanggung jawab dari penggembalaan itu sendiri. Sering kita memahami bahwa domba-domba atau jemaat yang kita layani adalah jemaat yang terhimpun dalam satu wadah. Itu yang sering kita pahami. Tapi dari pernyataan tema ini mengatakan gembalakan domba-dombaku, itu berarti bahwa domba di sini bukan satu sekedar himpunan orang-orang yang ada dalam satu lembaga, tetapi domba-domba di sini adalah pemahaman kita, dia adalah milik kepunyaan Allah sendiri. Nah, sebagai milik kepunyaan Allah, kita melihat bahwa siapa gembala dan siapa domba itu, berarti kita juga bicara tentang siapa gembala, yaitu pastor. Yang kita kenal dalam bahasa Yunani, semua pasti sudah memahami itu, yaitu poinem, yang berarti penggembalaan juga dapat disebut poinika atau pastoralia, yang dijabarkan secara luas di dalam Yohanes 12 sampai 15, yang punya arti gembalakanlah domba-dombaku. Menggembalakan berarti dalam bahasa Yunaninya poinem, artinya merawat, memelihara, dan memberi makanan. Nah ini penekanannya dalam merawat, memelihara, memberi makan, itu adalah tanggung jawab. Dan itu digambarkan dalam tugas tanggung jawab atau pekerjaan seorang gembala terhadap kawanan domba yang digembalakan. Nah ini mempunyai arti bahwa seorang gembala harus memiliki hati, keberanian, tenaga, waktu. Yang paling utama adalah pengorbanan yang tinggi. Nah itu ada satu tanggung jawab. Kemudian kita melihat apa sih hakikat daripada penggembalaan. Ya, saya memberikan satu gambaran dari skema ini, bahwa
hakikat penggembalaan itu dilihat dari 3 aspek hidup manusia. Aspek yang pertama bahwa manusia adalah gambaran rupa Allah atau segambar dan serupa dengan Allah yang mulia, baik dan sempurna. Ya. Nah, itu hakikat yang pertama kita lihat dari sisi manusia. Kemudian manusia yang digambarkan serupa dan segambar dengan Allah ini ternyata tidak hidup dalam ketaatan sehingga jatuh dalam dosa. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ini menurut Roma 3 ayat 23 bahwa statusnya yang tadinya mulia, sempurna, baik adanya berubah menjadi manusia berdosa. Nah, itu aspek yang kedua dari manusia bahwa dia adalah manusia berdosa dan dikatakan statusnya dimurkai atau menerima murka Allah karena telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, manusia yang jatuh dalam dosa ini ternyata tidak dibiarkan hidup dalam dosa, tetapi Allah sendiri mencari dengan istilah missio Dei. Dan missio Dei ini dilakukan dalam pelayanan PI. Ya, bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa ini dicari, diselamatkan, dan akhirnya mereka boleh kembali untuk mendapatkan gambaran Allah yang tadinya rusak, yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah, dikembalikan melalui apa? Penginjilan dan dirawat di dalam penggembalaan yang disebut dengan restorasi. Nah, restorasi ini membawa atau penggembalaan ini membawa manusia hidup terikat dengan salib. Maka statusnya yang tadinya dimurkai, hilang kemuliaan Allah, dibawa kepada restorasi, dilayani melalui penginjilan, kemudian hidup dalam restorasi, yaitu terikat pada salib, dan itulah yang disebut dengan manusia yang dibaharui hari lepas hari. Jadi hidupnya tetap terikat pada salib, tiap-tiap hari dibaharui demi pembaharuan. Dan tentu terikat di sini seperti Rasul Paulus katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sedang datang. Nah, ini hakikat daripada penggembalaan itu. Dan bagaimana jemaat bisa digembalakan, bagaimana domba-domba milik kepunyaan Allah itu digembalakan, kita akan lihat beberapa konteks. Ya, beberapa konteks saya melihat dari sekian banyak yang dijelaskan dalam Alkitab, ada 5 yang saya pilih untuk menjadi gambaran bagi kita, tapi yang akan nanti kita renungkan adalah bagian yang ke-5. 1 Petrus 5 ayat 23 ayat 2 sampai 3. Nah, itu berbicara tentang pernyataan gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Sekali lagi, domba itu milik Allah yang dipercayakan untuk digembalakan. Maka dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3 menjelaskan gembalakan kawanan domba Allah yang ada padamu. Berarti ini milik kepunyaan Allah. Dan saya ingin garis bawahi untuk kita benar-benar menghayati bahwa jemaat pancaran kasih Allah adalah milik kepunyaan Allah. Domba Allah yang harus digembalakan. Dan nanti dari sisi jemaat juga harus memahami siapa saya. Ya, siapa saya berarti kita adalah kawanan domba Allah yang dipersekutukan dalam pelayanan jemaat pancaran kasih Allah. Nah, konteks ini berbicara tentang pelayan atau seorang gembala itu harus melakukan tugas penggembalaannya dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, kemudian tidak mencari keuntungan tetapi pengabdian diri, kemudian jangan semena-mena tetapi jadi teladan, dan harus bertanggung jawab, ya, bisa dipertanggungjawabkan.
Nah, ini tentu tidak akan kita bahas. Saya hanya memberikan gambaran saja melalui 1 Petrus ini. Berbicara pengembalaan berarti berbicara tentang kehendak Allah, berbicara tentang pengabdian, berbicara tentang keteladanan, dan berbicara tentang tanggung jawab. Kemudian Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 itu konteksnya berbicara tentang penggembalaan, di mana Yesus sendiri bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Petrus juga menjawab, ya engkau mengetahui. Lalu 3 kali juga Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku. Berarti penggembalaan atau tugas tanggung jawab gembala adalah mewujudkan kasih di dalam penggembalaan. Berarti penggembalaan itu adalah kasih. Ya, menggembalakan domba-domba, tadi dikatakan, apakah engkau mengasihi aku? Jawabnya iya. Tapi Tuhan katakan, gembalakan dombaku. Berarti domba-domba yang harus digembalakan ini dengan kasih. Dan melayani bukan untuk dilayani. Kemudian kembali lagi penekanannya adalah tanggung jawab dan pengorbanan. Kemudian ini sekali lagi hanya gambaran saja karena itu bukan menjadi dasar renungan kita nanti, tapi gambaran arti siapa gembala itu dan siapa domba. Ya. Kemudian yang ketiga, pelayanan Tuhan Yesus sendiri. Matius 9 ayat 35 sampai 38 itu bagaimana Yesus digerakkan oleh kasih. Bagaimana Yesus digerakkan oleh belas kasihan melihat orang-orang yang digambarkan seperti domba yang tak bergembala. Nah, ini Tuhan Yesus menggambarkan di sini bagaimana belas kasihan menggerakkan hati Yesus melihat domba-domba yang tak bergembala. Nah, bagaimana domba tak bergembala ini dilayani? Maka Yesus melakukan pemberitaan kerajaan Allah. Kemudian pengajaran, lalu juga berbicara tentang pelayanan, dan juga berbicara domba yang tak bergembala tadi. Kemudian Yesus menutup dengan pernyataan tuaian banyak tapi penuai sedikit. Nah, ini punya arti yang luas sebenarnya tentang tuaian banyak tetapi penuai sedikit. Tapi malam ini kita tidak membahas itu. Kemudian Paulus dalam Efesus 4 ayat 11 sampai 16 menekankan tentang bagaimana penggembalaan itu mempunyai tujuan memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, bagaimana memperlengkapi orang-orang kudus itu melalui pekerjaan pelayanan. Kemudian dalam pekerjaan pelayanan itu tujuannya adalah membangun tubuh Kristus. Lalu dalam membangun tubuh Kristus ada capaian yang harus dicapai, yaitu kesatuan iman, kemudian pengetahuan yang benar tentang anak Allah, lalu juga kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus, dan agar tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran khususnya masa kini. Dan jemaat mula-mula Kisah Rasul 4 ayat 42 sampai 47. Nah, ini menekankan bagaimana hidup rukun bersama-sama. Saya mau katakan inilah sasaran utama dari hakikat penggembalaan, bagaimana melayani dengan penuh kasih sehingga hidup rukun bersama-sama. Nah, bagaimana hidup rukun bersama-sama? Kalau kita baca di dalam Efesus 4 ayat 47 sampai 48, kalau boleh saya minta tolong Adiman boleh bacakan ayatnya. Kisah Rasul 4 ayat 47. Benar.
Ya, kisah para Rasul 4 ayat 24 sampai 47. Di sini kisah para Rasul pasal 4 itu hanya sampai ayat ke-37, Bu. Mungkin di sini cara hidup berjemaat judul perikopnya hanya sampai ayat 37. Ya, silakan. Ayat 32. Maaf, 2 ya, sorry. Ya, ayat 32, Bu. Pasal 2. Ya, pasal 2 ayat 41 sampai 47, maaf saya salah. Ya, kisah para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, saya ingin menggarisbawahi ayat 47. Ayat 47 katakan sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya. Ada 2 penekanan di sini. Yang pertama bahwa perkumpulan atau hidup rukun bersama-sama menyebabkan mereka disukai banyak orang. Ya. Banyak orang yang tertarik, banyak orang yang senang, bahkan tidak hanya tertarik tapi mengambil keputusan untuk juga hidup bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi persekutuan mereka, hidup mereka bersama dalam persekutuan disukai banyak orang. Lalu yang kedua dikatakan di sini bahwa tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlahnya. Ya. Nah, saya mau tekankan di sini bahwa pertambahan jumlah mereka yang hidup rukun bersama-sama itu bukan karena mereka, tetapi di sini dikatakan Tuhan yang menambahkan. Kenapa Tuhan menambahkan? Karena kembali bahwa Tuhan melihat persekutuan mereka. Tuhan melihat hidup mereka. Tuhan melihat relasi hubungan mereka. Sehingga Tuhanlah yang menambahkan orang-orang yang bersekutu dengan mereka dan diselamatkan. Dan disukai semua orang. Nah, kita lihat di sini bahwa hidup bersama-sama itu adalah bergembira dengan hati yang tulus. Nah, ini kendala dalam persekutuan, dalam gereja, dalam hubungan pelayanan kita seorang akan yang lain adalah bahwa seringkali pelayanan kita lakukan tidak dengan hati yang tulus. Dan kita sering mendengar bahwa ada banyak motivasi orang bersekutu. Ada banyak motivasi orang melayani. Ada banyak motivasi orang mau datang ke gereja. Tapi menurut firman Tuhan yang kita pelajari dari kisah Rasul ini, bahwa Tuhan menambahkan jumlah mereka karena mereka bergembira dalam persekutuan bersama dengan hati yang tulus.
Ya, tulus hati. Nah, boleh kita renungkan di sini. Saya sering mendengar orang katakan gini, dalam persekutuan itu ada gap-gap, ada kelompok-kelompok. Coba kelompok ini di situ, kelompok ini di sini, kelompok itu di situ. Padahal kita ada dalam satu wadah yang namanya bersekutu. Nah, mau tidak mau, ada kelompok-kelompok ini akan pasti ada gap-nya. Satu dengan yang lain. Tapi di Kisah Rasul ini dikatakan mereka dari rumah ke rumah, dari persekutuan ke persekutuan, dalam doa mereka, dalam semua aktivitas mereka tidak ada gap. Mereka lakukan dengan hati yang gembira dan tulus hati. Ya. Kalau boleh kita mau renungkan bagian ini, mari kita lihat di jemaat sektor 1, di jemaat sektor 2, di jemaat sektor 3, apakah benar-benar kita melihat saudara-saudara kita dalam jemaat sektor 1 adalah bagian daripada persekutuan yang harus kita bangun hidup rukun bersama-sama tanpa ada gap, tapi melihat bahwa dia adalah milik domba kepunyaan Allah. Nah, saya selalu ingat ada satu lagu yang saya senang, katakan kulihat di wajahmu kemuliaan Allah. Mari kita coba lihat dalam membangun persekutuan kita di jemaat, di sektor masing-masing, adakah kita melihat bahwa sesama kita bukan kebetulan ada di sektor 1, tetapi sesama kita yang ada di sektor 1 dipersekutukan karena apa? Kita melihat kemuliaan Allah ada di dalamnya. Dengan hati yang tulus, tanpa ada gap. Satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua, di jemaat dikatakan tadi disukai semua orang, lalu tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Rahasianya apa? Kuncinya apa? Yang pertama, Tuhan melihat masing-masing domba-dombanya. Terlepas dari siapa yang menggembalakan, terlepas dari hamba Tuhannya, terlepas dari tanggung jawab para pelayannya, tapi yang paling penting di sini bahwa Tuhan melihat baik gembala maupun domba. Yang dilihat Tuhan apa di sana? Yang pertama, apakah ada pertobatan? Dalam Kisah Rasul ini mereka bertobat lalu dibaptis dan tiap-tiap hari mereka berkumpul, bersekutu, dan melayani bersama-sama. Nah, yang Tuhan lihat pertobatan. Apakah benar-benar kita sebagai domba tadi digambarkan sebagai gambar dan rupa Allah yang telah kehilangan kemuliaan Allah dipulihkan dan hidup dalam restorasinya Tuhan, maka perlu pertobatan. Nah, ini perlu kita mungkin banyak mendiskusikan tentang arti dan makna pertobatan. Pertobatan berarti berbalik dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru. Kemudian tiap-tiap hari orang yang telah berbalik dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru pasti akan melakukan kesalahan. Pasti bisa melakukan kelalaian dan berbagai macam hal. Maka tiap-tiap hari dibutuhkan pertobatan. Itu sebabnya 1 Petrus 1 ayat 9 katakan setiap orang harus mengakui dosanya. Dan Allah adalah setia dan adil mengampuni. Kemudian kita melihat juga bahwa Tuhan melihat tidak hanya pertobatan, tapi ketulusan untuk saling mengasihi. Tadi saya sudah buka di depan bahwa ketulusan hati itu adalah bagian yang bisa mempersekutukan kita seorang akan yang lain. Karena sama-sama melihat bahwa di dalam hidup domba-domba itu ada Allah yang telah memulihkan hidup untuk hidup dalam kasih karunia-Nya. Kemudian sehati, mari kita bertanya masing-masing kepada diri kita masing-masing, apakah benar kita sudah sehati seorang akan yang lain? Apakah kita sudah saling menerima dalam kelemahan dan kekurangannya seorang akan yang lain, sama seperti Yesus melihat kita. Dalam Roma dijelaskan, terimalah seorang akan yang lain dalam kelemahan dan kekurangannya. Bukan untuk dibicarakan,
tapi untuk dipahami, untuk diterima, dan untuk saling mengisi. Kemudian dibutuhkan di situ ketekunan. Kalau dalam Kisah Rasul di sini mereka bertekun tiap-tiap hari dikatakan dalam pengajaran, dalam persekutuan, dan dalam pemecahan roti atau pelayanan. Ya, berarti di sini berbicara Kisah Rasul juga berbicara tentang tugas gereja, yaitu koinonia, marturia, dan diakonia. Itu tekun mereka lakukan. Dan ini yang Tuhan lihat. Pertobatan, ketulusan hati, sehati, ketekunan. Dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini saya ingin memperlihatkan sama seperti kemarin di hari Sabtu dalam persekutuan dengan BPMJ, dikatakan ada integritas. Salah satu wujud dari integritas adalah tanggung jawab. Bagaimana tanggung jawab ini boleh kita lakukan di dalam sebagai seorang gembala, maupun sebagai seorang pelayan, maupun sebagai seorang jemaat. Sama-sama punya tanggung jawab. Karena kembali lagi, dalam tugas pelayanan kita, kita melakukan tugas yang Tuhan perintahkan, gembalakan, kemudian jemaat harus siap digembalakan, dan masing-masing punya tanggung jawab. Kita melihat apa tanggung jawab itu. Ya. Nah, tanggung jawab dalam pelayanan maupun persekutuan maupun juga dalam pertumbuhan rohani kita. Ya. Apa yang menyebabkan ada tanggung jawab? Yang pertama, kita melihat bahwa tanggung jawab bukan bawaan lahir. Tanggung jawab bukan muncul otomatis. Ya. Tapi tanggung jawab itu, rasa tanggung jawab itu adalah satu kebiasaan dalam keluarga yang dilatih, dididik, dan diajarkan. Ada banyak orang menyerahkan anak-anaknya supaya dia hidup bertanggung jawab, diserahkan kepada gereja, diserahkan kepada pelayanan konseling, diserahkan kepada para pendidik, ya, baik pendidik asli, pendidik formal maupun pendidik rohani. Tapi dalam keluarga sendiri tidak dilakukan. Sementara dalam kitab Ulangan dikatakan, ajarlah mereka berulang-ulang kali waktu engkau duduk, waktu engkau berdiri, waktu engkau bangun, waktu engkau berjalan. Lalu melalui pendidikan dan lingkungan di sekitar kita. Kemudian melalui keteladanan dan ketaatan kepada Tuhan. Ya. Ini yang menyebabkan munculnya rasa tanggung jawab. Kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam pelayanan pribadi dan pertumbuhan rohani, itu ada langkah yang harus dilakukan. Bagaimana menumbuhkan rasa tanggung jawab? Yang pertama, kenali diri dan sadar diri sebagai pelayan, sebagai jemaat, sebagai pribadi yang harus bertanggung jawab. Nah, lebih susah, saya sering praktekkan di mahasiswa, lebih susah mengenali diri sendiri daripada mengenali orang lain. Ini masalah. Untuk kenali diri sendiri, gampang kita melihat, mengenal orang lain daripada diri sendiri. Maka ada 4 pintu ya dalam melihat, mengenali diri sendiri. Ada yang kita sama-sama kenal, orang lain kenal, kita lihat. Ada yang sama-sama kita tidak lihat, dan ada yang sama-sama hanya kita yang tahu, orang lain tidak tahu, tapi ada juga yang orang lain tahu, tapi kita tidak tahu. Nah, disinilah perlunya kita mengenali diri sendiri. Dan yang paling sulit adalah mengenal diri sendiri. Makanya muncul pernyataan bahwa seringkali orang bisa melihat ya selumbar dalam mata orang daripada melihat balok di matanya sendiri. Kemudian tahu tujuan menjadi pelayan, tahu tujuan kita sebagai domba, tahu tujuan kita sebagai pribadi. Apa tujuan hidup kita sehingga ada tanggung jawab. Kemudian memiliki komitmen baik sebagai pelayan, sebagai jemaat, dan sebagai pribadi. Bahkan dalam keluarga dan rumah tangga. Dan menumbuhkan semangat dalam melayani
atau respon terhadap firman, atau juga melakukan apa yang Tuhan inginkan. Kita lakukan dengan penuh semangat. Dan mulai dari mana? Diri sendiri. Ya. Ini ada banyak contoh-contoh bagaimana orang mau memulai merubah sesuatu tapi tidak melihat dari dirinya sendiri. Sementara Tuhan katakan kalau kamu mau orang lain melihat sesuatu berubah, maka mulailah dari diri sendiri. Ya. Biasakan mulai dari rumah. Kembali lagi, saya mau tekankan rumah adalah tempat di mana kita mengenal Tuhan, rumah adalah tempat di mana kita menyembah Allah, rumah adalah tempat di mana pendidikan rohani bisa dilakukan. Dan itu dilakukan oleh jemaat mula-mula dari rumah ke rumah. Ya. Lalu mulai dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Kemudian kita melihat langkah berikutnya, yaitu langkah praktis. Belajar dari diri sendiri, tanamkan sikap disiplin, kemudian taat pada aturan, tepati waktu, tidak menyalahkan orang lain, lalu berani mengakui kesalahan, tidak mencari kambing hitam, dan tidak menyalahkan siapapun. Ini langkah praktis untuk bisa melihat tanggung jawab. Banyak orang yang seringkali, saya pakai istilah, lempar batu sembunyi tangan. Kita seringkali lebih mudah melempar kesalahan kepada orang lain padahal itu kesalahan diri sendiri. Maka perlu belajar dari diri sendiri untuk menanamkan sikap disiplin. Nah, ini yang mungkin kelas yang terberat ya dalam hidup kita, yaitu mendisiplinkan diri. Taat pada setiap aturan, taat pada apa yang Tuhan inginkan, dan berbagai macam hal, terutama dalam menggunakan waktu. Tepat waktu. Dan tidak menyalahkan orang lain. Berani mengakui kalau itu salah kita, ya akui, itu salah saya. Jangan kesalahan kita lempar ke orang lain. Lalu yang paling seringnya mencari kambing hitam. Ya, bahkan seringkali menyalahkan itu gara-gara iblis sih. Jadi iblis sudah hitam, dihitamkan lagi. Ya. Itu salah kita, tapi kita lempar ke orang lain. Dan tidak menyalahkan siapapun. Mari kita real melihat setiap sikap tanggung jawab kita adalah bagian kita atau bagian orang lain. Kemudian tanggung jawab juga berbicara langkah-langkah praktisnya, yaitu optimis. Ya. Nah, banyak kali saya dalam pelayanan konseling katakan, saya mundur aja, saya nggak bisa lagi meneruskan pelayanan. Saya mundur saja, saya nggak bisa membuktikan. Banyak gagal, banyak hal yang salah saya lakukan. Tapi saya selalu menekankan, harus optimis. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sesuatu, kalau Tuhan memberikan tanggung jawab, maka selesaikan. Hanya Tuhan yang minta kita untuk maju terus. Iblis tidak pernah membuat kita untuk optimis. Tapi iblis selalu mengintimidasi, menyatakan kesalahan, kegagalan, ketidakmampuan. Dan paling terakhir iblis selalu lakukan, suruh mundur. Tapi Tuhan tidak pernah suruh mundur. Tuhan selalu katakan maju. Makanya Rasul Paulus katakan, aku berlari kepada tujuan untuk mencapai panggilan, hadiah panggilan surgawi. Lalu gunakan kacamata positif untuk optimis. Gunakan kacamata positif. Lihatlah hal-hal yang positif. Kalau ada hal yang negatif, bagaimana diubah menjadi positif. Kemudian biasakan bicara kebaikan orang, bicaralah harapan, dan bukan keputusasaan, cari solusi daripada frustrasi. Ya. Lalu kita melihat bagaimana memuji daripada mengecam. Ya, banyak orang kalau gagal diberikan dorongan, pujian, motivasi, pasti akan bangkit. Lalu ya karena waktu, langkah praktis lainnya yaitu biasakan jujur, selalu tepati janji, kemudian berhenti mengeluh, belajar mengatur waktu, tidak menunda pelayanan, kerjakan tugas lebih awal,
fokus pada pelayanan dan konsisten. Ya. Nah, ini pembelajaran semua yang harus kita lakukan, baik sebagai pelayan, sebagai jemaat, sama-sama kita harus mewujudkan sikap praktis ini dalam melakukan tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Dan harus terus meningkatkan kualitas diri, belajar dan terus belajar, jangan pernah putus asa, tekun belajar isi Alkitab, setia berdoa, minta Roh Kudus menuntun dan membaharui. Saya senang satu pernyataan dalam Kisah Rasul 17 ayat 11 dikatakan bahwa jemaat di Beria lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika. Nah, apa yang menyebabkan jemaat di Beria lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika? Karena jemaat di Beria dikatakan tiap-tiap hari mereka bertekun menyelidiki apakah benar apa yang mereka baca, apakah benar apa yang mereka renungkan atau teliti, sehingga mempengaruhi hidup mereka untuk hidup seperti yang mereka pelajari. Jadi kita belajar Alkitab supaya kita bisa menjalani isi perintah peraturan Tuhan, bukan untuk sekedar kita tahu, bukan sekedar kita menjadi ahli teologi, bukan sekedar memberikan rumusan-rumusan teori untuk kita lakukan, tapi sejauh mana kita menghidupi, sejauh mana firman itu mempengaruhi hidup kita tiap-tiap hari, sehingga yang Tuhan lihat, yang orang lain lihat adalah tadi. Dan ini menjadi perenungan buat kita semua. Mengapa Tuhan perintahkan, gembalakanlah domba-dombaku. Karena Tuhan ingin dalam hidup pribadi kita sebagai domba, tetap tiap-tiap hari harus membaharui komitmen kita dari hari ke hari, hidup dalam ketulusan, hidup dalam ketekunan, hidup dalam persekutuan, sehingga boleh hidup rukun bersama-sama. Ada amin Bapak Ibu? Ya, kiranya renungan ini sebenarnya menurut saya renungan itu tidak harus kita mungkin visualisasikan seperti ini, tetapi lebih penekanannya kepada bagaimana firman itu mempengaruhi hidup kita. Itu yang paling utama, karena itulah yang menyebabkan jemaat mula-mula disukai, tidak hanya manusia tapi Tuhan sendiri menyukai, sehingga Tuhan menambahkan jumlah mereka untuk hidup bersekutu bersama-sama. Dan apakah kita membuka juga persekutuan kita untuk ditambahkan Tuhan? Mari bangun persekutuan, rukun hidup bersama-sama dengan hati yang tulus, tanpa gap, dengan persekutuan yang tekun, dan dengan kesehatian untuk melakukan tanggung jawab bersama. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan dipermuliakan, jemaat PKA semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya kembalikan ke atau langsung bagaimana pokok doa? Firman dulu, Bu. Ya, doa untuk menutup firman dulu, Bu.